Korsleting listrik rumah 2 lantai di Bojonegoro terbakar hebat. Kakek di Tuban tewas tercebur sumur sedalam 8 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah rumah 2 lantai di Kabupaten Bojonegoro terbakar hebat pada Senin malam. Lokasi kebakaran yang ada di pemukiman padat penduduk sempat membuat warga sekitar panik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah 2 lantai milik Agus 47 tahun di Jalan Masjid Gang Khalil, Kelurahan Dokulon, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada Senin malam. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah di lantai 2. Berikut perabotan beserta barang berharga yang ada di dalamnya. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Titik api diketahui pertama kali oleh pemilik rumah, namun karena api sudah membesar, pemilik rumah tidak sempat untuk mengevakuasi barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik, sebab lokasi rumah yang terbakar berada di pemukiman padat penduduk. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran serta 2 unit water supply serta 11 personil damkar tiba di lokasi kejadian. Kelurahan Dokulon atas nama pemilik rumah Bapak Agus, alamat Jalan Kapten Ramli, RT 2 RW 3 Kelurahan Dokulon. Untuk yang terbakar berupa 1 unit rumah ukuran 20 kali 23 meter, 2 lantai, dan yang terbakar lantai atas seluruhnya. Untuk kerugian estimasi mencapai 150 juta rupiah, dan untuk yang terselamatkan sekitar 300 juta rupiah. Untuk personil yang dikerahkan sebanyak 8 personil dari Dinas Damkarmat Kabupaten Bojonegoro dengan 2 armada fire truck dan water supply BPBD 2 unit truk dan personil sebanyak 5 orang dari BPBD. Penyebabnya sendiri apa, Pak? Penyebabnya diperkirakan dari konsleting listrik yang berada di lantai 2 karena peralatan elektronik dan instalasi listrik yang tidak memadai sehingga menyebabkan kebakaran, kemudian menjalar melalui peralatan rumah tangga yang ada di dalamnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, kebakaran melanda sebuah pabrik pengolah pupuk organik di Kabupaten Nganjuk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada tungku pengeringan bahan pupuk organik yang merambat ke tumpukan kayu. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan pupuk organik di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Selasa pagi. Kobaran api membuat warga yang ada di sekitar lokasi sempat panik. Menurut sejumlah saksi mata, titik api muncul disertai asap hitam sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar tumpukan kayu yang ada di samping tungku di dalam pabrik. Mendapati laporan, pemadam kebakaran Nganjuk menerjunkan 3 unit mobil pemadam dan 15 personil ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Diduga, kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian tungku pengeringan bahan pupuk organik. Api kemudian merambat ke tumpukan kayu yang ada di sebelahnya. Ada berapa unit yang diterjunkan untuk pemadaman ini? Untuk pagi hari ini kita menerjunkan 3 armada untuk melaksanakan pemadaman. Yang terbakar apa ini? Ini yang terbakar tumpukan kayu dan plastik. Jadi gudangnya bahan yang sudah tidak bisa dipakai. Pengolahan pupuk organik gitu? Ya, pengolahan pupuk organik. Untuk berapa personil yang diterjunkan? Ini sekitar 15 personil, tambah bantuan dari rekan yang dekat lokasi, sekitar 20-an personil. Berapa lama
pemadaman? Mungkin sekitar 2 jam dari tadi pukul 6 pagi kita melaksanakan pemadaman. Ini terbakarnya mulai jam berapa sih? Informasi masuk tadi jam 5.30, sekitar setengah 6 kita mendapatkan informasi, lalu kita menuju ke PKK untuk melaksanakan pemadaman. Dari ini sudah hampir sekitar jam 8, ya, mungkin ini sudah bisa dikuasai apinya dan sudah hampir padam. Dugaan sementara penyebab api dari mana? Dari informasi pemilik gudang atau pabrik ini kayaknya dari konsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk. Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tuban ditemukan meninggal dunia di sebuah sumur sedalam 8 meter. Korban tercebur ke dalam sumur saat menimba air untuk mengairi ladangnya. Sempitnya lubang sumur membuat proses evakuasi harus dilakukan tim khusus dari BPBD Tuban. Warga Desa Prambon Tergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan meninggalnya seorang kakek di dalam sebuah sumur di area lahan pertanian desa setempat hari Senin siang. Warga berbondong-bondong ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat proses evakuasi korban. Korban diketahui bernama Munajat, seorang kakek berusia 58 tahun, warga setempat. Kejadian bermula saat korban mengambil air dari dalam sumur menggunakan timba untuk menyiram tanaman di ladangnya. Saat bak air sudah terisi penuh, korban berusaha mengangkatnya, namun diduga akibat kelelahan, korban justru terjatuh dan tercebur ke dalam sumur sedalam 8 meter. Mendengar suara keras dari arah sumur, Karsani yang saat itu berada di dekat lokasi langsung lari ke sumber suara. Mengetahui korban jatuh ke dalam sumur, Karsani langsung meminta tolong warga lain dan bantuan BPBD Tuban. Sempitnya lubang sumur membuat proses evakuasi harus dilakukan tim khusus dari BPBD Tuban. Namun saat berhasil dievakuasi, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Bersangkutan adalah sedang mengambil air untuk mengisi pompa semprot yang digunakan untuk nyemprot tanamannya. Yang bersangkutan mengisi di tepi sumur, setelah diisi penuh airnya kemudian mau diangkat dalam posisi beban ada di belakang. Namun karena mungkin kelihatannya terlalu berat dan yang bersangkutan mungkin sudah capek, pada saat itu, maka akhirnya beban itulah yang kemudian mengakibatkan yang bersangkutan kepleset ke belakang, sehingga jatuh ke dalam sumur dalam keadaan kepala ada di bawah. Kemudian karena menimbulkan suara yang agak keras, maka ada petani di sekitarnya yang bernama Pak Karsani, segera lari ke sumur itu dan melihat yang bersangkutan sudah masuk ke dalam sumur. Akhirnya Pak Karsani mencari bantuan dan menginformasikan kepada kami. Pasca kejadian, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan ke pemakaman umum desa setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai istri meninggal, pria di Tuban cabuli anak di bawah umur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Setelah 40 hari istrinya meninggal dunia, seorang pria di Kabupaten Tuban justru nekat mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat pelaku dilakukan saat korban bersama orang tuanya sedang mengikuti acara tahlil 40 hari meninggalnya istri pelaku. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tuban menangkap pria berinisial J, warga Kabupaten Tuban.
Pria Parubaya ini ditangkap polisi lantaran dilaporkan terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur. Aksi bejat tersebut dilakukan pada Minggu 28 Juli 2024. Pada saat itu pelaku 58 tahun tersebut sedang menggelar doa bersama di kediamannya untuk memperingati 40 hari meninggalnya sang istri. Korban Mawar 6 tahun bersama sang ibu saat itu ikut membantu persiapan di rumah pelaku. Kemudian pelaku meminta korban masuk ke dalam kamar untuk membantu membuka camilan yang hendak disuguhkan untuk para tamu. Namun bukannya membuka bungkus jajan, justru pelaku menyekap korban di dalam kamar dan mencabulinya. Aksi bejat ini diketahui saat korban menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Tak terima, keluarga korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tuban. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Rianto mengatakan, pelaku sebelumnya juga pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ibu korban bersama korban melaksanakan rewang, kalau namanya orang sini, yang 40 harinya istrinya tersangka. Ya. Dia dimasukkan ke ruangan, salah satu kamar, kemudian disekap dan melakukan aksinya. Ya. Itu berdasarkan keterangan daripada tersangka. Kemudian kejadian itu pada tanggal 28 Juli 2024. Kemudian barang bukti yang kami amankan adalah satu setel baju warna merah, ya warna pink, satu buah CD warna pink motif. Kemudian yang ketiga adalah kaos singlet warna putih. Kemudian yang keempat satu setel baju koko warna putih. Kemudian yang kelima adalah satu buah selimut warna pink. Sementara itu, di hadapan petugas, pelaku mengaku memiliki kelainan seksual, yakni suka dengan anak di bawah umur. Sebelumnya, pelaku juga sempat menceritakan hal tersebut kepada almarhum istrinya. Yang sama lakukan sama anak ini? Sekali. Selain ini, selain anak ini? Ya, ada. Sebelumnya pernah melakukan hal sama? 2015, keluar 2018. Sama waktu itu sama murid saya, Pak. Saya udah merasa kok saya tertarik dengan anak, kenapa sih menurut saya begitu, gimana begitu, terus kapan-kapan Mas periksa gitu sampai beliau meninggal, nggak sempat, Pak. Berarti sampean sadar ya? Iya. Melakukan itu. Betul. Terus sampean dengan perkara yang sampean alami ini, sampean menyesal nggak? Sangat menyesal, Pak. Sangat menyesal. Pak, sampean melakukan aksinya ini pas 40 hari istri? Iya, Pak, sama Mira berkat itu saya. Oke. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu, sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2002 lalu, hingga kini tercatat sejumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Ngawi mencapai 1.104 kasus. Kebanyakan penderita pada kalangan ibu rumah tangga. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat semenjak pertama kali ditemukan kasus HIV/AIDS hingga saat ini terdapat 1.104 penderita. Dari jumlah itu pihaknya masih belum merinci terhadap jumlah penderita yang meninggal dunia. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS dan IMS Dinkes Ngawi, Ahmad Heri Sunarto menjelaskan, pada tahun 2024 ini sampai dengan bulan Juli sudah ditemukan 48 kasus baru yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan kabupaten setempat. Menurutnya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada tren peningkatan kasus HIV/AIDS, yakni 100 kasus baru di Kabupaten Ngawi. Diakuinya, jika dominasi kasus terjadi pada status ibu rumah tangga, meski begitu juga temuan penderita masih di usia anak-anak hingga remaja. Diduga penyebab masih tingginya kasus HIV/AIDS di Ngawi karena masih adanya perilaku seks bebas di lingkungan masyarakat. Data HIV yang ditemukan di Kabupaten Ngawi mulai tahun 2002 sampai hari ini 2024 di bulan Juli ini kumulatif di angka 1.104. Dan yang tertinggi di tahun 2017, untuk tahun 2024 ini ada 48 kasus baru.
dominasi siapa Pak? Untuk dominasi tetap di status pekerjaan ibu rumah tangga, bukan pekerjaan ya, status ibu rumah tangga, karena fenomena ibu rumah tangga ini jadi hal menarik karena setiap kali kita temukan pasien perempuan khususnya, setiap kali kita tanya pasti bilangnya ibu rumah tangga, entah terlepas dia ternyata dalam tanda kutip dia WPS ataupun sebagainya, tapi setiap kali kita jangkau, setiap kita kaji pasti munculnya ibu rumah tangga itu yang tertinggi. Dan tren beberapa tahun terakhir ini LSL juga meningkat. Jadi LSL itu. Untuk anak-anak sendiri Pak? Untuk anak-anak kalau usia sampai usia remaja itu ada 56 kasus, dan untuk anak-anak di usia sekolah sampai TK sampai SMP itu ada 9 pasien atau Ahmad Hari menambahkan upaya pendampingan melalui kader yang ada di 24 puskesmas dan LSM Mahameru yang konsen di bidang penanggulangan HIV/AIDS. Mereka bertugas melakukan pendampingan mulai di jadwal minum obat, pendampingan kasus / follow up, dan pendampingan psikososial. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengajak generasi Z untuk peduli terhadap lingkungan. Dalam kegiatan yang dikemas talk show serta menghadirkan aktivis lingkungan internasional tersebut, peserta juga diajak mengurangi sampah plastik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar talk show dengan tema Jangan FOMO, tips kekinian ala generasi Z buat jaga lingkungan. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup ini digelar di alun-alun Bojonegoro hari Selasa. Menggandeng generasi Z yakni sejumlah perwakilan siswa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak para generasi Z untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan talk show turut menghadirkan sejumlah aktivis lingkungan baik nasional maupun internasional. Salah satunya Aisni Naazara Akilani merupakan pelajar sekaligus aktivis lingkungan hidup yang pernah menyurati Presiden Donald Trump hingga Presiden Jokowi akan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dalam acara ini, peserta diberikan pemahaman serta pembekalan materi. Salah satunya, masalah besar dalam memerangi sampah plastik yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Tak hanya itu, mereka juga diberikan edukasi bagaimana merubah pola hidup mengurangi penggunaan sampah plastik dan merubah kebiasaan sehari-hari, terutama membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dandi Suprayitno mengatakan, kegiatan ini digelar agar generasi Z dapat terinspirasi oleh aktivis lingkungan hidup yang masih sangat belia, namun sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa menambah wawasan para peserta tentang permasalahan mikroplastik, sehingga mereka selanjutnya bisa menyampaikannya kepada teman, kerabat, dan keluarga untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Salah satu rangkaiannya Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan talk show. Kita mensasar Gen Z ya, generasi penerus kita yang ada di Bojonegoro ini, untuk apa sih dengan gaya mereka menjaga lingkungan. Sehingga kami hadirkan anak-anak muda, ini pembicara nasional dan internasional, bangunan heboh bikin viral yang dari Gresik ini, yang menyurati Presiden Amerika, menyurati ini dan sebagainya. Ternyata itu menjadi perhatian luar biasa bagi masyarakat umum, khususnya dunia. Dan kami berharap memang paling tidak ada multiplier effect ya yang terjadi dengan kegiatan talk show hari ini, agar mereka Gen Z Bojonegoro ini tersemangati. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini melalui talk show hari ini paling tidak terbuka wawasan anak-anak kita. Yang kedua, mereka akan membangun jaringan, network antar sekolah, antar instansi, antar semua dan masyarakat sebagainya. Dan harapannya tentu masyarakat Bojonegoro bersama-sama anak-anak menjaga lingkungan dan merawat Bojonegoro. Sementara itu, aktivis lingkungan hidup Aisni Naazara Akilani mengajak masyarakat untuk merubah kebiasaan mereka menggunakan plastik, yakni dengan membawa botol minuman sendiri, berbelanja menggunakan tote bag,
dan membeli makanan dengan membawa rantang sendiri. Poin penting untuk generasi Z menurut saya ada 3A. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisis, kemudian yang kedua ambisi, yang terakhir adalah aksi. Jadi analisis kita harus mengurai dulu masalah yang ada di sekitar kita apa ya, yang kita bisa lihat sendiri, lingkungan kita sudah tercemar berat dengan sampah plastik sekali pakai. Jadi gimana caranya kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tote bag, dengan membawa rantang, dengan membawa tumbler sendiri dari rumah. Itu merupakan kontribusi yang kecil tapi memberi dampak yang besar untuk lingkungan kita. Dan kita harus ingat bahwa semua anak di Indonesia memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran plastik. Kita sebagai Gen Z harus bersuara, harus berjuang demi hak kita. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Usai jeda, Sketsa Bengawan masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang polisi hutan di Kabupaten Tuban mengalami luka parah setelah dibacok pelaku pencurian yang dipergokinya membawa kabur kayu jati dari dalam hutan. Korban dibacok menggunakan kapak pada bagian pundak dan paha. Pasca kejadian, satu orang pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Mursid warga Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ke Mapolres tempat pada Senin siang. Pria 43 tahun ini ditangkap petugas setelah membacok polisi hutan di kawasan hutan Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Pembacokan bermula saat korban bernama Damari, Kepala Risat Polisi Hutan Desa Mulya Agung, Singgahan, Tuban, berpatroli di wilayah hutan setempat. Saat melintasi petak 25C, korban memergoki sejumlah orang menebang 3 pohon kayu jati. Melihat kejadian ini, korban lantas menegur para pelaku. Namun para pelaku sebaliknya melawan dan membacok korban menggunakan kapak. Akibatnya, korban mengalami luka bacok parah pada bagian pundak dan paha, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca kejadian, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap satu orang pelaku bernama Mursid, beserta barang bukti sebilah kapak dan celana korban. Saat ini petugas masih mengejar pelaku lain yang sudah dikantongi identitasnya. Jadi pada intinya, pada saat mantri hutan ini melaksanakan patroli, ya kemudian ditemukanlah pelaku, ya. Kemudian pada saat akan dilakukan penertiban, ya, tindakan dari mantri, yang bersangkutan ini melawan, kemudian melakukan pembacokan dan terkena di paha sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi intinya kronologisnya seperti itu. Itu mencuri kayu sendirian atau dengan gerombolannya? Ada temannya, namun masih di dalam pendalaman. Tetap kita lakukan upaya pencarian untuk identitas dan lainnya sudah kita dapatkan. Ya, untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan. Pasal yang disangkakan ya? Untuk pasalnya 351 ayat 1. Sementara itu, ADM KPH Parengan Tuban, Irawan, mengatakan jumlah pelaku pencurian lebih dari 1 orang. Para pencuri tersebut membawa 3 kayu jati utuh berusia lebih dari 20 tahun. Anak buah kami, Pak KRPH Mulya Agung yang kena serangan pecok itu ya, itu Pak Damari namanya. Prosesnya pada saat itu kan dia patroli begitu di hari Jumat itu pagi, melewati kawasan hutannya Pak Damari itu, RPH Mulya Agung. Bertemulah sama orang-orang yang
kami tengarai mencuri kayu karena membawa kayu itu, sehingga pada saat itu Pak Damari untuk melakukan ya mungkin menghentikan prosesnya seperti itu. Mungkin kemudian kok tahu-tahu mungkin nyerang, mungkin nggak mau dihentikan apa begitu ya, tidak mau dihentikan, mungkin takut, mungkin juga mau ditangkap apa, jadi dia nyerang gitu pakai benda tajam yang tadi yang sudah disampaikan. Itu ada berapa orang? Kalau jumlahnya yang jelas lebih dari 1 orang. Cuma identifikasinya mungkin dalam proses pengembangan, nama-nama mungkin juga sudah kami tidak bisa menyampaikan di sini karena kami juga kurang tahu persis, mungkin nanti dari pengembangan dari kepolisian saja ya. Kondisi Pak Damari sendiri seperti apa? Sudah membaik sekarang. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Siki Muhammad, JTV, Tuban. Sementara itu, aksi pencurian kotak amal di Masjid Supangat, Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku menggotong kotak kayu keluar area masjid lalu menguras uang infak jamaah. Selain kotak amal, pelaku juga berhasil menggasak kompor, tabung LPG, serta bahan makanan dalam gudang masjid. Aksi pencurian di area Masjid Supangat, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV. Seorang pria menggunakan penutup wajah berjalan mengendap-endap naik ke teras masjid. Setelah memastikan situasi aman, pelaku langsung menggotong sebuah kotak amal kayu. Aksi pencurian ini baru diketahui takmir masjid usai sholat subuh. Mereka menemukan kotak kayu tergeletak sekitar 50 meter dari masjid. Namun uang infak jamaah yang berada dalam kotak telah raib digondol oleh pelaku. Diketahui aksi pencurian ini telah terjadi 2 hari berturut-turut. Selain kotak amal, sebelumnya gudang logistik masjid telah terlebih dahulu dibobol. Pelaku berhasil menggasak sebuah kompor gas, 2 tabung LPG 3 kg, peralatan memasak, serta beras dan bumbu dapur lainnya. Meski demikian, takmir Masjid Supangat tidak melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Mereka memviralkan rekaman pencurian ini ke media sosial dengan harapan pelaku bisa bertobat dan mengembalikan barang masjid. Ternyata ada pencurian lagi, itu kompor, beras, sekarang ditambah kotak, dari kotak amal yang sesuai rekaman di CCTV kita itu. Yang berarti yang kehilangan apa saja, Mas? Yang terhilang itu 1 kompor, LPG, terus ada beras, dan ada beberapa mungkin alat dapur yang lain ya, yang belum bisa kita identifikasi juga begitu. Karena kan di sana memang gudang logistik masjid begitu. Untuk isi kotak amalnya, Mas? Isi kotak amalnya kebetulan Jumat itu sudah kita pindahkan ke brankas ya. Jadi kalau misalkan ada itu ya pasti kemungkinan kecil sih, karena mungkin hanya jamaah asar, duhur sama asar, maghrib sama isya, jadi hanya 3 kali itu. Sementara itu, untuk mengantisipasi pencurian terulang, pengurus takmir akan menambah kamera CCTV dan mengintensifkan jaga malam di area sekitar masjid setempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kesehatan dan kematian kepada petugas kebersihan tempat peribadatan atau marbot di wilayah setempat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan marbot. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Rakyat serta menggandeng BPJS Ketenagakerjaan setempat menggelar sosialisasi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Gedung Angling Dharma setempat pada Senin. Kegiatan ini mengundang ratusan petugas kebersihan tempat peribadatan atau marbot. Sosialisasi ini dimulai dari marbot di Kecamatan Gedung Adem, Bojonegoro. Dalam kegiatan ini mereka diberikan pemahaman terkait perlindungan jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nantinya seluruh marbot yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan nama dan alamatnya. Kartu tersebut dapat dimanfaatkan untuk berobat bila masuk ke rumah sakit ataupun dapat diklaimkan pada saat kecelakaan maupun meninggal dunia. Selain mendapatkan jaminan kesehatan maupun jaminan manfaat kematian, Pemkab Bojonegoro juga memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang perkuliahan bagi anak marbot.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Weli Fitrama mengatakan, program tersebut akan diusulkan di PAPBD tahun 2024 ini kepada 163.000 pekerja rentan. PID termasuk di dalamnya marbot ada sebanyak 37.652 orang. Untuk terkait dengan fasilitasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bagaimana daerah, hanya adalah marbot. Nanti Pemda Bojonegoro akan memberikan suatu program berupa manfaat jaminan kematian dan jaminan kerja bagi marbot yang ada di Bojonegoro. Sebenarnya jumlahnya direncanakan di nanti diubah adalah 153.000 untuk yang pekerja rentan. Yang untuk PID termasuk marbot nanti ada 37.662. Nominalnya berapa? Nominalnya itu per orang itu 6.500, yang kalikan itu terlebih nominal nanti di tahun 2024 ini totalnya ada kurang lebih 12 miliar. Sementara jaminan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti berobat hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun dapat diklaimkan oleh ahli waris berupa jaminan manfaat kematian. Ini adalah uang negara, maka diberikan kepada masyarakat yang saat ini butuh dan disesuaikan dengan tanggung. Seperti diketahui, iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi marbot akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Bojonegoro, mulai dari iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp10.000 per bulan dan iuran jaminan kematian sebesar Rp6.800 per bulan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.